Wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di video tutorial Laravel pada channel Kidimi. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita akan melakukan ganti password ya. Jadi kita coba lihat studi kasus atau proyek kita yang terakhir itu kondisinya bagaimana ya. Oke, ini saya aktifkan terlebih dahulu MySQL. Jadi Apache yang sudah aktif ya. Kita quit dan saya buka Visual Studio sebagai IDE saya. Oke, saya open folder. Oh, ini open foldernya ada di sini kok. First project ya. Oke. Oke, saya jalankan ya PHP artisan sub. Oke, dan first project ya. Oke. Saya refresh ya. Nih. Oke. Ini adalah halaman login ya yang pernah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya ya. Jadi saya coba login. Oke, saya masukkan password di sini. Nah, ini tampil barang ya. Ya. Di penjelasan saya terakhir saya membahas tentang logout ya, keluar ya. Nah, seperti ini. Jadi hari ini saya akan membahas tentang ganti password. Berarti di sini saya akan tambahkan link ganti password ya. Jadi kalau kita masuk ya, kita masuk ya. Nanti kita login di sini, nanti di sini akan saya tambahkan. Nah, nih tampil password ya. Ganti password ya. Ya, itu ada di layout ya, ada di layout. Jadi layout di sini ya, ada di resource ya, di views ada di resource ya, resource ada di ini, ada di bawah first project, nama project kita nanti ada resource, ada views di sini. Nah, di sini nanti ada show ya, show.blade.php. Oh sorry, saya akan ganti menunya ya. Menunya itu ada saya buat di layout ya, menggunakan template Blade ya. Nanti dilihat aja bagi yang belum melihat video tutorial saya tentang template Blade. Silahkan nanti ditonton ya. Nah, di sini nanti saya tambahkan ya, ganti password ya, ganti password. Nah, seperti ini ya. Nanti misalnya linknya adalah ganti password ya, seperti ini. Atau change password aja ya, change password. Nah, nanti di sini dituliskan ya,
ganti password ya. Nah, jadi kalau kita refresh nanti, nah di sini karena belum ada root ganti password ya, jadi kita belum buatkan root ganti password di web TTP/HP-nya ya. Jadi kita tambahkan di web TTP/HP itu ini ya. Jadi yang bisa ganti password itu kan yang setelah login ya, yang sudah bisa login ya. Jadi nanti jangan lupa middleware out-nya ya. Middleware out-nya ini juga sudah pernah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya tentang middleware ya. Jadi setelah bisa login, dia bisa ganti password. Jadi seperti ini, root ya, get, change password ya. Nanti yang akan menghandle-nya adalah kelas out controller ya, kelas out controller. Nah, kita namakan mungkin nama prosedurnya adalah change password seperti ini ya. Nah, kita buatkan name-nya supaya bisa di root ya. Jadi supaya bisa dipanggil menggunakan perintah root seperti ini. Root change password ya. Oke, misal namanya name-nya adalah kita samakan dengan yang ini. Change password ya. Change password. Dan jangan lupa middleware supaya nanti dibatasin ya, hanya yang sukses login yang bisa mengakses change password ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita refresh nanti oke ya, sudah bisa ya. Sudah bisa, sudah ada link di sini ganti password. Nah, hanya saja ketika kita klik ganti password ya, di class out controller ini ya, pada prosedur change password belum ada. Jadi dia sudah menemukan class out controller-nya, cuman hanya saja tidak ada prosedur change password. Nah, kita masuk ke kita masuk ke controller, out controller ya. Itu ada di app http controller. Nah, nih out controller ya. Nah, kita buatkan seperti ini. Public ya, function change password tadi ya namanya ya. Nama prosedurnya ya, change password. Change password. Nah, seperti ini. Ya, change password. Nah, tinggal kalau kita refresh nanti dia sudah hilang ya. Nah, ini menandakan sudah ketemu karena ini blank putih ya, karena belum kita tunjuk view-nya ya. Jadi misalnya kita jalankan view to change password, return view ya, change misalnya password. Nah, ini nanti nama file di blade TTP/HP-nya ya. Nanti nama file blade TTP/HP-nya adalah change password ya. Nanti kita buat seperti itu ya. Nah, kalau kita refresh ada di kesalahan, view-nya belum ada change password, berarti nanti kita buat change password nih ya, di view ya, di view klik kanan ya, kita buat change password blade php ya. Nah, akan kita menggunakan ini ya, layout ini ya, kita menggunakan layout ini, berarti nanti kita panggil layoutnya ya, kita pakai template blade ini ya, kita gunakan template ini ya. Jadi di sini nanti di change password ya, extend ya, layout ya, namanya layout nih, layout ya, layout ya. Template blade sudah saya jelaskan juga, nanti kalau bingung di sini bisa dilihat ya. Nah, di layout ini ya, nanti ada konten, karena di sini nanti kita mengisi konten ya. Jadi di sini nanti
section ya, content ya, content. Oke. Nanti end section ya, seperti ini. Oke, kita refresh ya. Oke, jadi sorry, ini ada, ini nggak usah nih, nggak usah ya, semikolon nggak usah. Ada lagi nih, ini nih, nggak usah ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini aja nih, kita lihat di sini ya, tambahkan ini ya, H3 ya, ini saya tambahkan di sini. Nah, misalnya judulnya adalah ganti password ya. Oke, nah nanti ganti password ini ada form ya, ada form yang ada password lama, nanti password baru, konfirmasi password baru ya, seperti itu ya. Jadi di sini nanti kita buat form ya, buat form seperti ini ya. Nah, dalam membuat formnya, karena kita di template blade-nya itu kita menggunakan Bootstrap ya, kita pakai Bootstrap di sini, Bootstrap versi 4 ya. Jadi kita gunakan perintah Bootstrap ya. Jadi div ya, kelas, kalau nggak salah grup form ya, kalau nggak salah ya, nanti dilihat aja kalau salah. Nah, di sini nanti ada label, kita buat misalnya password lama, masukkan password lama, bisa ya, ditulis seperti itu. Nah, nanti di sini ada input tipe teks ya, lalu name-nya adalah, misalnya name-nya adalah old password ya. Oke, nanti kelasnya adalah control seperti ini. Nah, nanti kita bisa lihat. Oke. Jadi mungkin bukan teks ya, tapi password ya, tipenya password. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini kita copy aja. Ini password baru ya, password baru. Jadi di sini ada new password ya, new password saya kasih nama aja password ya, supaya nanti bisa menggunakan validation ya. Jadi ini password. Nah, nanti di sini confirmation password ya, confirmation password. Nah, ini nama ini standar supaya kita bisa menggunakan validation password ya, yang ada di Laravel ya. Jadi di laravel.com itu nanti ada validation ya, supaya nanti validationnya itu apakah passwordnya sama yang baru itu ya. Nah, kita gunakan format seperti itu ya, password. Nah, di sini nih ya. Oke. Nah, jadi namanya itu harus password ya, dan nama yang satu lagi password confirmation. Oke, ini salah nih, password confirmation, terbalik ya, password confirmation.
Ya seperti ini ya, jadi password confirmation ya. Oke, nah sekarang ya ini sudah kita buat seperti ini ya. Boleh nanti ditambahin kelas misalnya seperti ini. Saya tambahkan kelas border di sini ya supaya ada garis tepi formnya. Oke, misalnya paddingnya kita buat 3 ya. Ini kita gunakan bootstrap ya. Oke, rounded ya, nanti agak ada lengkungan di sudut-sudut ini. Oke, nah sekarang kita tambahkan button ya, button dengan tipe submit ya. Lalu kelasnya adalah btn primary seperti ini. Misalnya ganti password ya, seperti ini. Oke, grup form. Oh ini salah nih, form grup ya, nggak salah ya, form bukan grup form ya, form grup, terbalik saya, form grup. Nih ini adalah kelas yang ada di bootstrap ya. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang kalau kita ganti password ya, dia akan ada validasi dulu. Pertama, password lama ini harus sama ya dengan password yang sudah tersimpan di database. Kalau sama nanti di sini dicocokkan password ini ya. Kalau dia berbeda nanti nggak bisa ya. Jadi ini konfirmasi aja, kita buat konfirmasi password baru ya. Nah seperti ini. Oke, kita buatkan validasinya ya. Nah untuk membuatkan validasinya ya, ini saya akan metodenya adalah post ya, lalu actionnya nanti ini adalah saya pakai URL to misalnya ya, boleh pakai route nanti ya, misalnya update password. Nah seperti ini ya. Nanti kalau saya klik ya, change password, syntax error 23 ya, 23. Oh ini jangan lupa satu lagi ya, tanda kutipnya. Nah ini kalau saya klik nanti ya, nah nanti dia ke update password, tapi ini 404 karena belum kita tuliskan di web titik php-nya ya. Oke, jadi kita tambahkan di sini ya, misalnya root post ya, karena kita menggunakan form tadi, update password ya. Nah kita gunakan kontrol yang sama, out controller ya. Ini out controlnya sudah pernah kita buat ya di sebelumnya, nanti tinggal dilihat saja di video tutorial saya ya yang mengenai middleware tadi ya, atau tentang login kalau nggak salah, tentang login nanti tinggal dicek aja ya. Oke, di sini update password saya namakan ya. Oke. Nah yang bisa mengupdate ya hanya yang bisa sudah login ya, middleware out ya, seperti ini. Nah ini nama prosedurnya yang di controller out controller ini ya. Jadi kita buatkan public function, nama prosedurnya. Nah nanti kita buatkan validasinya di class request ya, class request. Jadi kita buatkan terlebih dahulu ya, class request, file request atau class request ya. Oke, jadi caranya PHP ya,
Class request ini juga pernah saya jelaskan juga di video tutorial sebelumnya ya, yang judulnya request object ya. Nanti dilihat saja. PHP Artisan make request ya. Misalnya saya kasih nama change password request. Nah, seperti ini. Oke, ini namanya ya. Jadi kita coba lihat dia ada di sini. Nah, ini change password request ya. Oke. Change password request ini nanti jangan lupa ya, di out controller ini kita gunakan, kita import ya. Jadi caranya ya use ya app ya http, karena kan dia ada di situ ya, ada di dalam app, ada di dalam http, ada di dalam request ya http, lalu request, nah namanya tadi. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ini ya bisa kita gunakan di sini. Nah, request misalnya seperti ini. Ya, nah nanti validation-nya kita lakukan di sini. Ya, jadi ini jangan lupa auto-nya dibuat true. Ya, validation-nya nanti ada di sini. Validation yang pertama itu adalah apa ya? Yang jelas ini kalau yang ini nanti pengecekan ya, validation pengecekan nanti kita gunakan hashtag nantinya ya. Ini aja dulu nih. Yang jelas ini harus sama ya. Harus sama. Jadi ini nama name-nya tadi kan adalah name-nya sorry bukan di layout ya, ada di change password. Name-nya tadi adalah password ya. Jadi di sini password ya. Pertama required, atau kita buat aja min 6 sudah required ya, dia minimal harus 6 ya. Lalu dia harus sama dengan konfirmasi dengan yang ini ya, dengan yang di bawahnya ini. Dengan yang di, jadi kalau seandainya dua ini kita masukkan berbeda nanti nggak bisa ya. Jadi kita tambah lagi confirm ya, confirm. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita coba ya, misalnya bentar, harus dijalan ini. Ini PHP sub dulu ya. Oke. Nah, kalau saya jalani nanti oke, jangan lupa di form-nya itu adalah ini ya, tokennya ya. CSRF ya, seperti ini ya. Oke, ini saya refresh lagi. Ya, ini jangan lupa kita kasih untuk apa ya? Keterangan ya, message ya kalau seandainya terjadi kesalahan ya waktu validasi ya. Jadi apa saja itu, yang pertama di sini nih. Error ya. Kalau seandainya ini nanti aja nih, ini khusus yang ini aja nih. Ini ya. Error. Ini. Namanya password is invalid. Nah, ini juga kita gunakan framework Bootstrap ya. And nanti ini juga sudah saya jelaskan di mengenai validation ya. Nanti bisa dilihat aja di video tutorial yang sebelumnya ya. Nah, di sini nanti kita munculkan pesan password ya, and error ya. Jadi kita akan munculkan pesan di bawah div ya, class
ya, invalid feedback ya. Jadi silakan nanti dilihat di video tutorial tentang validation ya. Invalid feedback ini adalah nama kelas Bootstrap-nya ya. Di sini message yang akan saya tampilkan ya, message. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita coba, nah, the password must be at least 6 character ya. Kalau kita masukkan misalnya 1 2 3 4 5 6. Nanti the password confirmation does not match. Tadi kan ini 1 sampai 6, ini kosong. Jadi makanya dia muncul the password confirmation does not match. Coba Pak, 1 2 3 4 5 6 ini juga 6 5 4 3 2 1 misalnya saya bedakan. Oke, muncul ya. Masih 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, sukses ya. Jadi validation ini kan ada 2 seperti itu. Nah, sekarang kita coba ganti, kita override message-nya ya. Tadi kan dalam bahasa asing ya. Kita override itu nanti kita di sini aja nih. Kita buat sebuah function ya. Sebuah prosedur. Ya, sebuah function ya, sebuah function namanya message. Nah, seperti ini. Return ya. Jadi yang pertama password titik min ya, yang di atas ya. Jadi message-nya nanti password minimal ya, minimal password harus minimal 6 karakter ya. Panjang password minimal ya. Panjang password baru minimal 6 karakter. Oke. Sekarang yang kedua adalah ketika dia di-confirm berbeda ya. Password confirm. Nah, seperti ini. Ya, password baru tidak sama misalnya ya. Oke, kita coba. Saya refresh. Oke. Bentar ya, message class app change password does not exist. Update password. Oh, ini jangan lupa semikolon. Nah, oke. Kita coba lagi ya. Ganti password. Panjang password baru minimal 6 karakter. 1 2 3. Panjang password baru minimal 6 karakter. 1 2 3 4 5 6. Password baru tidak sama. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nih. Oke, sukses. Nah, sekarang yang ini kita validasi ya. Ini harus sama dengan password yang lama ya, sebelum diganti ya, yang baru. Nah, untuk itu kita bisa gunakan hash check ya. Jadi bisa gunakan hash. Di sini ada topiknya mengenai hash ya. Hashing. Nah, ini tentang hashing ya. Nanti ada bagaimana kita bisa melakukan pengecekan ya password baru dan password yang ada di nih. Nah, nih plain text ya. Yang pertama plain text berarti ini password baru nih. Sedangkan ini password yang dienkripsi di database kita. Ya. Nah, untuk mengetahui password yang dienkripsi kan harus tahu siapa yang login. Ya, seperti itu ya. Siapa yang login, lalu nanti kita bisa cari kan passwordnya apa. Berdasarkan user ID-nya ya. Jadi kan gini nih.
Kalau kita buka nih localhost php myadmin ya, seperti ini. MySQL-nya kita buka. Nah, di sini kan nanti ada nama database-nya minimarket di sini ya. Nah, nanti users ya, users. Nah, di sini kan nanti ada password nih. Nah, ini kan di enkripsi nih, ya, enkripsi menggunakan algoritma tertentu ya. Nah, kita harus tahu kan siapa username yang aktif saat ini. Ya, itu caranya seperti ini. Ya, caranya jadi kita kembali ke controllernya ya, out controllernya. Jadi setelah sukses validasi nanti ada out seperti ini ya, user password ya. Nah, ini kalau kita akan mengambil user yang passwordnya sedang aktif ya. Jadi ini all password. Nah, ini all passwordnya ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, ini harus sama ya dengan password. Itu all password. Nah, sekarang kita akan menerima yang password inputan, all password inputan dari user ya. Kita validasi ya, ini inputan ya. Jadi if jadinya kita gunakan hash ya. Tadi ada perintahnya hash. Nah, nih hash, cek hash ini harus di-include terlebih dahulu kalau belum ada ya. Nah, di sini belum ada ya. Jadi kita buat gini. Kita buat use hash. Seperti ini, kita import dulu ya. Nah, setelah itu nanti hash ya. Kita bisa gunakan perintah check. Nah, ini. Checknya itu nanti kan ada plain text. Plain text itu kan berarti inputan dari user ya. Inputan dari user kan kita bacanya request ya. Input. Seperti ini. Apa namanya ini ya, all password ini ya. Nama komponen formnya ya, nama text field-nya ya. Nah, nih. Dengan apa? Koma ya. Kita komain di sini. Nah, ini passwordnya ada di database. Yang ini. Saya bedakan aja mungkin ya. Gimana cara bedakannya? Saya tambahkan DB mungkin ya di sini ya. DB atau nggak usah. Oke lah, kita nggak usah ya. Tapi jelas ini yang ada di tabelnya ya. Seperti ini. Nah, nih. Saya copy aja ya. Saya copy. Saya pastekan. Nah, seperti ini. Jadi dibandingkan nanti dia. Dibandingkan kalau seandainya sama, nanti baru terjadi ganti password. Kalau seandainya tidak sama, nanti kita kasih pesan. Nah, pesan itu nanti akan ditampilkan di sini nih. Pakai message flash ya. Flash message ya. Nah, flash message kan sudah pernah saya jelaskan juga. Nanti silakan dikunjungi aja video tutorial saya tentang flash message. Ya, flash message nanti saya gunakan ini aja nih. Nah, nih kalau sukses, kalau tidak sukses nantinya ya. Saya letakkan di sini. Ya, silakan nanti ditonton aja video tutorial saya tentang flash message ya. Nih, nanti kan ada dua kondisi. Nanti ada kondisi sukses sama kondisi fail. Kalau kondisi sukses nanti dia menampilkan informasi apa. Sukses itu maksudnya sukses ganti password ya. Kalau tidak sukses berarti kan passwordnya itu berbeda yang diinputin ya. Oke. Sekarang kita return ya. Redirect ya, redirect back ya with nih. Ini kan fail yang di ls ini ya. Jadi gagal, password tidak sama, password lama invalid. Nah, seperti ini.
ya. Kan password lama itu 1 sampai 6 ya. Misal saya masukkan 1, 2, 3. Oke, ini 1, 2, 3 ya. Ini saya betul ini. 1, 2, 3. Misal saya ganti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena password lama kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi saya masukkan salah nih. Saya masukkan 1, 2, 3 ya. Nah, password lama invalid. Karena dibandinginnya ya, di compare-nya dengan password lama tidak sama ya. Nah, sekarang kalau dia sama, ya tinggal kita ganti aja ya. Cara gantinya ya kita pakai seperti kita update data saja. Jadi kita perlu ID ya, kita perlu ID yang aktif ya, user ID yang aktif. Ya sama seperti ini. Out ya. User ID ya. Kan bisa dikatakan sini ID. Ya sekarang kalau itu ya tinggal dilakukan find aja ya. Kan yang pertama data modelnya harus di-load dulu ya. Modelnya kan namanya user ya. Model ini juga sudah pernah saya jelasin ya di tentang migration ya. Jadi modelnya harus kita load. Lokasi model kan ada di app user ya. Ada di app user. Jadi kita load. Cara loadnya ya use app user. Nah, seperti ini ya. User ini nanti yang menghubungkan dengan tabel user sini ya. Jadi model itu sebagai penghubung dengan tabel yang ada di database ya. Nah, jadi kita cari dulu user ya. User di sini pakai find ya, gunakan user ID ya. Oke. Sekarang kita update user. Pilih apa yang mau diupdate nih? Password. Nih, ya. Ngupdate-nya harus di enkripsi kan? Enkripsi pakai perintah make. Kan karena dia harus disimpan dengan enkripsi ya, seperti ini nih. Seperti yang lama kan di enkripsi. Untuk mengenkripsinya ya pakai make. Di sini ada nih. Make nih. Plain text ya. Plain text itu di hashing ya, di enkripsi ya. Jadi apa plain text-nya? Ya berarti yang baru dong ya. Yang baru itu request ya, input. Nah, namanya adalah yang ini nih. Yang ini aja, password ya, namanya password. Jadi password, nah seperti ini. Ya, jadi di sini kita simpan if ya user ship. Itu. Kalau dia sukses, nanti pesannya adalah sukses, ganti password sukses ya. Ini adalah sukses. Kenapa sukses? Karena di sini kan waktu saya jelasin press message kita bagi dua, fail sama sukses di sini ya. Jadi di sini kita samain jadinya. Ini fail, informasi failnya, ini informasi suksesnya. Ganti password sukses ya. Misalnya pesannya ganti password berhasil. Nah, sekali lagi nanti bisa dilihat di video tutorial saya tentang flash message ya. Kalau seandainya masih bingung tentang flash message ini ya. Oke. Nah, ini gagalnya. Kita tetap samain aja. Oke, sekarang kita coba. Ya, pertama kita refresh. Kalau seandainya kita isi. Oke, di validasinya nih password baru minimal 6 karakter. Kalau kita isi 6543. Tidak bisa ya, karena 6 karakter. Jadi 654321 misalnya.
Di sini nggak diisi, jadi dia nggak mau. 654321 654321 ya. Password ini tidak kita isi nih. Password yang lama itu adalah 1 sampai 6 ya. Nah, password lama invalid. Nah, sekarang kita isi 1 2 3 4 5 6. Ini password barunya 654321. Kita ulang 654321. Ya, kalau dia sukses nanti ganti password berhasil. Sekarang kita keluar, kita coba. Saya masukkan DD ya tadi ya. Saya masukkan 1 2 3 4 5 6. Seharusnya 6 sampai 1 ya, karena sudah kita ubah ya. Username atau password invalid. Oke. Jadi sudah sukses ya. Sekarang saya masukkan 654321 dengan password yang baru. Oke, sudah sukses ganti password. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya kira itu saja yang saya bahas, cukup lama ya tutorial tentang ganti password ini. Ya, kurang lebih saya minta maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi nanti di video tutorial selanjutnya ya di channel Kidimi mengenai Framework Laravel. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.